Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bis, PM 208 Sini saya akan presentasikan blog sel molekular biologi dan hematologi. Sini tentang mekanisme kematian sel. Mekanisme kematian sel ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada nekrosis. Nekrosis ini terjadi setelah aktivasi tumor nekrosis faktor alfa memicu beberapa faktor kematian sel. Virosis itu terutama mempengaruhi integritas membran sel, melibatkan inflamasi untuk melakukan kesfases. Virosis dibedakan dengan pelepasan sikloton C dari mitokondria secara imunologis diam dan monolitik. Virosis itu peroksida fosfolipid yang bergantung pada zat besi menumpuk di membran sel, menyebabkan kematian non-apoptosis atau apopotik. Kita lanjut ke saya lanjut ke apoptosis. Nah, apoptosis itu kematian sel terprogram. Nah, memiliki 2 jalur. Pertama ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Nah, jalur intrinsik ini sel mengalami stres. Nah, ini itu berbagai faktor seperti kerusakan DNA dari sinar X atau paparan sinar UV, agen kemoterapi, hipoksia, akumulasi protein yang salah, lipatan di dalam sel seperti yang terlihat pada kondisi seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, atau penyakit Huntington, antara lain. Dan ketika sel mengalami stres, sikloton C bocor dari ruang antara membran mitokondria ke sitosol yang mengarah pada aktivasi kespeses 9, regulasi jalur yang diatur oleh gen BCL2 dan TP53. Lanjut ke jalur ekstrinsik. Nah, jalur ini dipicu ketika sel menerima sinyal kematian dari sel lain. Jalur intrinsik terhubung dengan reseptor dan ligan dari sel lain yang mengikat reseptor kematian ini di permukaan sel, mengaktifkan apoptosis. Kemudian saya lanjut ke spesies 8. Spesies 8 ini merupakan protase yang memediasi aktivasi proses apoptosis ekstrintik yang menyebabkan kematian sel terprogram. Nah, dia terbagi menjadi 4. Pertama ada TNF-alpha. TNF-alpha adalah sitokin yang diproduksi oleh makrofag dan merupakan mediator ekstrintik utama apoptosis. TNF-alpha berikatan dengan reseptor TNFR1 sehingga mengaktifkan kesfases. Kemudian ada FAS. Sel T menghasilkan reseptor permukaan yang disebut FAS yang meningkatkan produksi selama infeksi. Setelah beberapa hari, limfosit T yang diaktifkan melepaskan ligan FAS. Ketika FAS mengikat ligan ini pada sel yang sama atau berbeda, apoptosis terjadi dengan mengaktifkan kesfases. Kemudian ada gen BCL2. Terletak di kromosom 18, gen anti-apoptosis menghasilkan protein BCL2. BCL2 mengikat dan menghambat APF1, mencegah pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Nah, sitokrom C hadir di antara membran mitokondria dalam dan luar. Nah, pelepasan sitokrom C mengarah ke pengikatannya dengan APF1 mengaktifkan prokesfase 9. Kemudian ada gen penekan TP53. Gen ini mengkodekan protein yang mengatur siklus sel dan meningkatkan penekanan tumor. Jika DNA rusak oleh radiasi penguin, agen kemoterapi atau hipoksia, TP53 menangkap sel dari fase G1 dari siklus sel. Dalam fase G1 dari siklus sel, mencegah proliferase sel dengan DNA yang rusak dan memfasilitasi perbaikan DNA. Dan kita lanjut ke
Ini ada tumor genesis. Nah, tumor genesis ini dibagi menjadi ke manifestasi klinisnya dulu, baru masuk ke tumor genesis. Nah, tumor genesis ini terbagi menjadi dua, yaitu apoptosis menurun menyebabkan tingkat kelangsungan hidup sel yang tinggi yang mengarah pada perkembangan kanker. Kemudian faktor-faktor seperti paparan bahan kimia, radiasi, dan virus dapat merusak gen P53. Kemudian kita masuk ke penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini penurunan apoptosis sel imun self reaktif dalam menyebabkan perkembangan penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, lupus erythematosus sistemik, dan sindrom limfofibrotik autoimun. Ini referensi yang saya dapatkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.